Aku dituduh mertua dan ipar mencuri perhiasan sampai suamiku menceraikanku. 5 bulan kemudian aku kembali dan akan bongkar dengan cara begini. Ku buat mertua dan ipar itu hancur dan ku telantarkan di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku, Dewi, dituduh oleh mertua Bularas dan iparku Nadia mencuri perhiasan keluarga. Tuduhan yang tidak berdasar itu membuat suamiku, Ardi, memutuskan untuk menceraikanku. Hancur dan tak berdaya, aku terpaksa pergi meninggalkan rumah yang penuh tipu muslihat itu. 5 bulan kemudian, aku kembali dengan tekad bulat. Kali ini, aku tidak hanya ingin membela diriku sendiri, tapi juga akan membuka semua rahasia dan kebohongan yang dibuat oleh mertua dan iparku. Rencana balasku akan membuat Bularas dan Nadia hancur, dan aku akan membiarkan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, terlantar di jalan tanpa dukungan siapapun. Ini bukan sekadar balas dendam, tapi juga pembuktian bahwa kebenaran akan selalu menang. Saksikan perjuanganku membongkar tipu daya mereka dan membalas semua yang telah mereka lakukan padaku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah Dewi yang penuh emosi, intrik, dan balas dendam yang dramatis. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Dewi adalah seorang perempuan berusia 25 tahun. Sederhana, cerdas, dan pekerja keras. Ia tumbuh di keluarga menengah yang hangat di pinggiran kota. Meskipun hidupnya tidak mewah, Dewi selalu dikenal sebagai pribadi yang ramah, penuh perhatian, dan selalu siap menolong orang lain. Ia bekerja di sebuah perusahaan desain interior kecil, di mana kreativitasnya selalu mendapat pujian dari rekan-rekan dan atasan. Hidup Dewi berjalan tenang hingga suatu hari, seorang teman kerjanya mengajaknya menghadiri sebuah acara amal di pusat kota. Dewi awalnya ragu karena ia bukan tipe orang yang suka keramaian. Tapi setelah dorongan temannya, ia pun setuju. Tak disangka, acara itu akan menjadi titik awal pertemuannya dengan Ardi. Ardi, seorang pemuda berusia 28 tahun, tampan, karismatik, dan sukses dalam karirnya sebagai manajer proyek di perusahaan konstruksi ternama, sedang menghadiri acara yang sama. Ia terkenal cerdas, tegas, dan penuh percaya diri, tapi di balik itu, ada sisi lembut yang hanya terlihat pada orang-orang terdekatnya. Saat Dewi tersandung sedikit di antara kerumunan tamu, Ardi yang kebetulan berada di dekatnya cepat-cepat menolongnya. "Hati-hati, jangan sampai jatuh," katanya dengan senyum yang membuat Dewi merasa lega dan anehnya nyaman. Mata mereka bertemu, dan ada semacam getaran yang sulit dijelaskan Dewi. Percakapan singkat itu berlanjut dengan Ardi menanyakan pekerjaan Dewi dan apa yang membuatnya tertarik pada acara amal tersebut. Dewi yang biasanya pendiam, merasa nyaman berbicara dengan Ardi. Ia terkejut sendiri karena bisa bercerita dengan mudah, tanpa rasa canggung. Ardi juga merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Dewi. Kesederhanaan dan kejujuran dalam setiap kata yang ia ucapkan membuatnya tertarik. Hari itu berakhir dengan mereka bertukar nomor telepon. Dewi pulang dengan hati yang campur aduk antara senang dan gelisah,
Sementara Ardi terus memikirkan sosok perempuan sederhana yang membuatnya tersenyum tanpa alasan jelas. Tanpa disadari, benih-benih perasaan mulai tumbuh di antara mereka. Beberapa minggu kemudian, mereka mulai sering bertemu, terkadang di acara resmi, terkadang hanya untuk kopi di kafe dekat kantor. Dewi merasa dunia yang biasa-biasa saja miliknya mulai berwarna, sementara Ardi, yang biasanya sibuk dengan pekerjaan dan agenda, mulai menunggu momen sederhana bersama Dewi. Namun, siapa sangka, awal dari kebahagiaan itu juga membawa benih konflik yang kelak akan mengubah hidup Dewi selamanya. Seiring berjalannya waktu, Dewi dan Ardi semakin dekat. Pertemuan mereka yang awalnya formal di acara amal, kini berubah menjadi momen-momen sederhana yang penuh kehangatan. Mereka sering berjalan-jalan di taman, menikmati kopi sore, atau sekadar berbincang di kafe kecil dekat kantor Dewi. Ardi selalu memperlakukan Dewi dengan hormat dan penuh perhatian. Ia menanyakan kabarnya setiap hari, mengingat hal-hal kecil yang Dewi ceritakan, dan bahkan sering mengirim pesan manis di sela-sela kesibukannya. Dewi pun merasa hidupnya perlahan berubah. Dari rutinitas yang monoton menjadi hari-hari yang penuh senyum dan tawa. Namun, kebahagiaan itu mulai terasa berbeda saat Ardi mengajak Dewi bertemu keluarganya untuk pertama kali. Dewi merasa gugup sekaligus bahagia. Ini adalah langkah besar dalam hubungan mereka. Ardi berjanji akan memperkenalkan Dewi dengan ibunya, Bularas, dan adik perempuannya, Nadia, saat makan malam di rumah keluarga Ardi. Saat tiba di rumah Ardi, Dewi disambut hangat oleh Ardi, tetapi tatapan Bularas dan Nadia seketika membuat Dewi merasa canggung. Senyum mereka terasa dipaksakan, dan tatapan mereka penuh pertanyaan, seolah menilai siapa Dewi dan apa maksud kedatangannya. "Dewi, selamat datang. Ardi sering cerita tentangmu," kata Bularas sambil tersenyum tipis. Namun Dewi bisa merasakan ada ketegangan di balik senyum itu. Nadia, adik Ardi, yang biasanya terlihat manis, menatap Dewi dengan sorot mata tajam. "Ya, akhirnya aku bisa lihat juga siapa yang bikin abangku selalu senyum-senyum sendiri," ujarnya sambil tersenyum, tapi nadanya terdengar sedikit menyindir. Dewi merasa sedikit terpojok, tapi ia mencoba tetap sopan dan ramah. Selama makan malam, percakapan mereka terasa canggung. Dewi berusaha untuk berbicara ringan, membahas pekerjaan dan hobi Ardi. Namun, setiap kali Bularas atau Nadia menanyakan sesuatu, selalu ada nada meremehkan atau sindiran halus yang membuat Dewi merasa seperti sedang diuji. Ardi, yang biasanya tegas, tampak sedikit cemas melihat ketegangan antara Dewi dan keluarganya. Ia mencoba menenangkan situasi, tapi Dewi menyadari ada sesuatu yang berbeda dari sikap keluarga Ardi, seolah mereka tidak benar-benar menerima dirinya. Saat pulang, Ardi memegang tangan Dewi. "Maaf ya, aku tahu mereka agak sulit menerima orang baru, tapi aku ingin kamu tetap jadi bagian dari hidupku," ucapnya dengan lembut. Dewi tersenyum, meski hatinya sedikit berat. Ia menyadari bahwa perjalanan cintanya dengan Ardi tidak akan selalu mulus, karena ada dinamika keluarga yang harus dihadapinya. Hari-hari berikutnya, Dewi mencoba membiasakan diri dengan sikap Bularas dan Nadia. Terkadang ada komentar yang menyinggung tentang penampilannya atau pekerjaan Dewi yang dianggap kurang bergengsi bagi keluarga Ardi. Dewi merasa sakit hati, tapi ia selalu menahan diri agar tidak memperlihatkan emosi berlebihan. Di sisi lain, Ardi semakin dekat dengan Dewi dan selalu mendukungnya. Tapi perlahan Dewi menyadari ada sesuatu yang mengganjal. Nadia dan Bularas mulai menunjukkan ketidaksukaan yang semakin terang-terangan. Dewi hanya bisa berpikir, apakah semua ini hanya karena mereka tidak mengenalnya, atau ada alasan lain yang lebih gelap? Konflik kecil mulai muncul, komentar yang merendahkan, pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, dan sindiran halus yang seolah menunggu kesalahan Dewi.
Meski begitu, Dewi tetap bertahan, karena cintanya pada Ardi tulus dan ia ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, siapa sangka, ketegangan kecil ini akan menjadi titik awal dari sebuah peristiwa besar. Peristiwa yang kelak akan mengguncang hidup Dewi dan mengubah takdir hubungannya dengan Ardi secara dramatis. Setelah beberapa bulan menjalani hubungan, meskipun dipenuhi dinamika dengan keluarga Ardi, Dewi dan Ardi memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Mereka sepakat untuk menikah. Bagi Dewi, hari itu adalah hari yang penuh haru dan kebahagiaan. Semua perjuangan, canggungnya pertemuan pertama dengan keluarga Ardi, hingga cinta yang tulus antara dirinya dan Ardi, kini membuahkan sebuah momen yang tak terlupakan. Hari pernikahan Dewi digelar sederhana namun elegan. Ia mengenakan gaun putih yang anggun, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya berseri-seri meski jantungnya berdebar kencang. Ardi menunggu di altar, rapi dengan setelan hitam, menatap Dewi dengan mata yang penuh cinta dan ketulusan. Para tamu yang hadir, termasuk teman-teman dan rekan kerja Dewi serta keluarga Ardi, menyaksikan momen sakral itu dengan haru. Dewi berjalan perlahan menuju altar, tangan gemetar, tapi hatinya penuh keyakinan. Ardi menggenggam tangannya erat begitu Dewi tiba di depannya, dan senyum mereka bertemu dalam diam yang penuh arti. Acara berlangsung lancar. Prosesi ijab kabul berjalan hikmat, dan tak ada yang bisa menahan senyum ketika Ardi mengucapkan sumpahnya dengan suara mantap, memastikan seluruh ruangan mendengar keseriusannya. Dewi pun membalas sumpahnya dengan suara lembut, namun tegas, menunjukkan cintanya yang tulus dan kesiapannya menjalani hidup bersama Ardi. Meski pernikahan mereka terlihat sempurna di luar, ada ketegangan kecil yang tidak bisa dihindari. Bularas dan Nadia tetap menatap Dewi dengan sorot mata penuh evaluasi. Mereka tidak menyembunyikan rasa skeptis dan ketidakpuasan mereka terhadap menantu baru mereka. Dewi merasakan hal itu, tapi ia menahan diri dan berusaha tetap tersenyum. Ia tahu, hari ini adalah tentang cintanya dengan Ardi, bukan tentang persetujuan keluarga yang meremehkan dirinya. Setelah resepsi, saat malam tiba, Dewi dan Ardi duduk bersama di balkon kamar pengantin mereka, menikmati suasana malam yang tenang. Ardi memegang tangan Dewi, menatap matanya. "Dewi, aku tahu keluargaku kadang sulit untuk diterima. Tapi percayalah, aku memilihmu karena aku yakin kamu orang yang tepat untukku," kata Ardi lembut. Dewi tersenyum, hatinya hangat. "Aku juga yakin, Ardi. Selama kita bersama, aku akan tetap kuat menghadapi semuanya," jawabnya. Malam itu, mereka tidur dengan hati yang penuh cinta dan harapan. Dewi merasa seperti memasuki bab baru dalam hidupnya, bab di mana ia akan menjadi istri Ardi, siap menghadapi semua suka dan duka bersama. Namun, siapa sangka, kebahagiaan itu hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Dari balik senyum keluarga Ardi, tersembunyi rasa iri dan dendam yang kelak akan membawa Dewi pada konflik paling pahit dalam hidupnya. Setelah pernikahan mereka, Dewi dan Ardi memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri. Pada awalnya, semuanya terasa indah dan harmonis. Dewi bahagia bisa berbagi hidup dengan Ardi, sementara Ardi merasa senang memiliki Dewi di sisinya, seseorang yang sederhana, tulus, dan selalu mendukungnya. Mereka tinggal di sebuah rumah nyaman di pinggiran kota. Dewi bersemangat mengatur rumahnya, menata perabotan, dan memasak menu-menu sederhana namun penuh cinta. Ardi, meski sibuk dengan pekerjaannya, selalu pulang tepat waktu untuk makan malam bersama Dewi. Setiap pagi, ia menyempatkan diri menyiapkan kopi favorit Dewi sebelum berangkat kerja. Hari-hari mereka dipenuhi rutinitas sederhana tapi manis. Berjalan-jalan sore di taman, menonton film bersama, atau sekadar berbincang tentang mimpi dan rencana masa depan. Dewi merasa hidupnya penuh warna,
sementara Ardi merasakan kedamaian yang jarang ia temukan sebelumnya. Namun, di balik keharmonisan itu, kehidupan rumah tangga mereka tidak sepenuhnya mulus. Bularas dan Nadia tetap menunjukkan sikap dingin, meski tidak terbuka secara langsung. Terkadang Dewi mendengar komentar sinis tentang pilihan pekerjaan yang kurang prestisius, atau gaya hidup sederhana, yang menurut mereka tidak pantas bagi seorang menantu keluarga Ardi. Ardi selalu berusaha menenangkan Dewi. "Jangan dengarkan mereka. Dewi, aku menikahimu karena aku mencintaimu, bukan karena mereka setuju," ucapnya suatu malam, saat Dewi terlihat murung di ruang tamu. Dewi tersenyum, tapi hatinya tetap terasa berat. Ia tahu bahwa hidupnya akan selalu diuji oleh sikap keluarga Ardi yang belum bisa menerimanya sepenuhnya. Di sisi lain, Dewi juga mulai menghadapi tekanan dari peran barunya sebagai menantu. Setiap kali ia berusaha mendekati Bularas dan Nadia, mereka selalu tampak acuh atau bahkan mengomentari perilaku Dewi dengan nada yang menyinggung. Dewi mulai merasa bahwa cinta dan usaha tulusnya tidak cukup untuk menembus dinding kekakuan keluarga Ardi. Meskipun begitu, Dewi tidak menyerah. Ia tetap berusaha menunjukkan kebaikan dan kesabarannya. Setiap kali terjadi ketegangan, ia mencoba tetap sabar dan menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ardi, di sisi lain, selalu menjadi pelindungnya. Ia tidak membiarkan Dewi merasa sendirian menghadapi keluarga yang sulit ini. Hari-hari bahagia Dewi dan Ardi berjalan beriringan dengan ketegangan yang tersembunyi di balik senyum keluarga Ardi. Dewi sadar bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta antara dua orang, tapi juga tentang menghadapi dinamika keluarga yang terkadang rumit. Namun, ketegangan itu perlahan mulai berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Hal-hal kecil mulai menjadi sumber pertengkaran, dan komentar sinis yang dulunya bisa diabaikan mulai terasa menyakitkan. Dewi tidak menyadari, benih konflik yang kelak akan menghancurkan rumah tangganya mulai ditabur oleh Bularas dan Nadia, dengan cara yang diam-diam tapi sangat merusak. Mereka mungkin tidak bisa menghancurkan cinta Dewi dan Ardi saat ini, tapi mereka mulai menanam bibit kecurigaan, gosip, dan tuduhan yang akan menjadi titik balik paling pahit dalam kehidupan rumah tangga Dewi. Dewi hanya bisa berdoa dan berharap bahwa cinta dan kesabarannya cukup untuk menghadapi badai yang perlahan menghampiri hidupnya. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Dewi dan Ardi mulai terasa berat. Keharmonisan yang dulu mereka nikmati mulai terguncang oleh bisik-bisik dan komentar halus dari Bularas dan Nadia. Awalnya Dewi hanya bisa menghela napas dan menahan diri, tapi perlahan ketegangan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Suatu sore, Dewi sedang merapikan lemari perhiasan di kamar, memastikan semuanya rapi sebelum Ardi pulang dari kantor. Tiba-tiba, Nadia masuk dengan wajah serius. "Dewi, kamu tahu kan kalau perhiasan ibu hilang?" katanya. Nada bicaranya penuh tuduhan. Dewi tersentak. "Apa maksudmu, Nadia?" "Aku nggak mengambilnya," jawabnya cepat. Jantungnya berdetak kencang. Nadia tersenyum tipis, tapi ada nada mengejek. "Kamu nggak perlu menyangkal. Semuanya kan bisa dicek. Dan siapa lagi kalau bukan kamu, menantu baru yang selalu dekat dengan barang-barang ibu?" Dewi merasa kepalanya berputar. Bagaimana mungkin ia dituduh mencuri sesuatu yang bahkan tidak pernah disentuhnya? Ia mencoba menjelaskan, tapi Bularas tiba-tiba muncul, menatap Dewi dengan mata dingin. "Dewi, ini serius. Semua perhiasan saya hilang, dan banyak yang melihatmu terakhir kali dekat dengan lemari itu," kata Bularas dengan nada penuh kecurigaan. Hati Dewi hancur. Ia merasa diperlakukan seperti penjahat, padahal selama ini ia hanya berusaha menjadi menantu yang baik. "Bu, saya tidak pernah menyentuh perhiasan ibu. Tolong percayai saya. Saya nggak mungkin melakukan itu,"
tangis Dewi mulai keluar, tapi Bularas tetap diam, menatapnya tanpa belas kasihan. Ardi yang pulang tepat saat itu masuk ke ruang tamu. Ia melihat Dewi menangis dan suasana tegang di antara keluarganya. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Nada suaranya serius tapi bingung. Dewi mencoba menjelaskan, tapi Bularas dan Nadia bersikeras. Ardi ragu. Hatinya ingin percaya pada Dewi, tapi desakan keluarga dan tuduhan yang terdengar logis membuatnya bimbang. "Dewi, aku nggak tahu. Bukankah mereka mengatakan?" kata Ardi sambil menunduk. Jelas terdengar kebingungan di suaranya. Dewi merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Malam itu, Dewi menangis sendirian di kamar. Ardi duduk di kursi dekatnya, terlihat bingung dan sedih. Ia ingin percaya, tapi tekanan dari keluarga dan gosip yang terus didengar membuatnya mulai meragukan istrinya sendiri. Dewi merasa hancur bukan hanya karena tuduhan palsu itu, tapi juga karena suaminya mulai goyah. Hari-hari berikutnya, Dewi mencoba membersihkan namanya, menunjukkan bukti bahwa ia tidak pernah menyentuh perhiasan itu. Namun, setiap kali ia berbicara, Bularas dan Nadia selalu menemukan cara untuk membelokkan situasi sehingga Dewi terlihat bersalah. Ardi semakin bingung. Di satu sisi, ia mencintai Dewi dan ingin melindunginya. Tapi di sisi lain, keluarga dan bukti yang disodorkan kepadanya membuatnya sulit untuk yakin sepenuhnya. Dewi merasa seperti berada di tengah badai, sendirian melawan tuduhan dan keraguan yang mengelilinginya. Konflik itu memuncak ketika Bularas mengancam akan melaporkan Dewi jika perhiasan itu tidak ditemukan. Dewi tahu, ia harus bertahan. Hatinya penuh rasa sakit, tapi ia juga menyalakan api tekad dalam dirinya. Suatu hari, ia akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang bersalah, dan bagaimana kebenaran akan terbongkar. Malam itu, Dewi duduk di jendela kamar, menatap cahaya kota, sambil berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari, mereka akan menyesal telah menuduhku. Aku akan membuktikan kebenaran, dan mereka akan membayar semua yang telah mereka lakukan padaku. Tanpa disadari, benih balas dendam mulai tumbuh di hati Dewi. Dan itu akan menjadi awal dari perjalanan yang tak terduga, penuh intrik dan pengkhianatan. Beberapa minggu setelah tuduhan perhiasan hilang, suasana rumah Dewi dan Ardi semakin tegang. Setiap hari terasa seperti ujian yang tak kunjung usai. Bularas dan Nadia terus menekan Ardi dengan komentar dan bisik-bisik, menekankan bahwa Dewi tidak pantas menjadi menantu mereka. Ardi, yang awalnya ragu, mulai goyah. Ia mencintai Dewi, tapi tekanan dari keluarganya, ditambah rumor dan tuduhan yang terus berulang, membuatnya bingung dan frustrasi. Suatu malam, setelah pertengkaran yang sengit antara Dewi dan Nadia mengenai perhiasan hilang, Ardi memanggil Dewi ke ruang tamu. "Dewi, aku nggak tahu harus bagaimana," ucap Ardi. Suaranya terdengar serak. "Aku mencintaimu, tapi keluargaku, mereka bilang kamu." Dewi menatap Ardi, hatinya hancur. "Ardi, aku tidak bersalah. Aku mencintaimu, dan aku selalu jujur. Kenapa kamu mau percaya kata-kata mereka daripada aku?" Ardi terdiam, matanya menunduk, dan seketika, Dewi merasakan kenyataan pahit yang selalu ia takuti. Aku takut kalau hubungan kita terus begini, keluarga kita akan makin bermasalah. Mungkin, perceraian ini jalan terbaik," katanya perlahan, penuh keraguan tapi terdengar final. Dewi merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Ia tidak pernah membayangkan cinta yang ia rasakan selama ini harus berakhir begitu saja, bukan karena kesalahannya, tapi karena tekanan orang lain. "Ardi, tolong jangan lakukan ini. Aku bersedia buktikan kalau aku nggak bersalah.
pintanya sambil menangis. Namun Ardi tetap tegas. Beberapa hari kemudian, perceraian mereka resmi. Dewi meninggalkan rumah yang dulunya penuh cinta dan harapan, membawa hati yang hancur tapi tekad yang mulai terbentuk. Ia menempati sebuah apartemen kecil di kota, mencoba menenangkan pikirannya dan menyusun strategi untuk membuktikan kebenaran. Di luar rasa sakit dan pengkhianatan, Dewi mulai menemukan sisi kuat dalam dirinya yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu mengandalkan cinta Ardi untuk perlindungan dan kebahagiaan, tapi kini ia harus berdiri sendiri. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa berat. Dewi sering teringat senyum Ardi, sentuhannya, dan kata-kata manis yang pernah mengisi hatinya. Tapi ia juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa Bularas dan Nadia telah menghancurkan rumah tangganya dengan tuduhan palsu dan manipulasi. Di malam yang sunyi, Dewi duduk di jendela apartemennya, menatap lampu kota yang berkelip. Dengan suara lembut namun tegas, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku mungkin kalah sekarang, tapi ini belum berakhir. Mereka akan menyesal telah menghancurkan hidupku. Aku akan kembali, dan kali ini, aku yang akan mengatur jalannya. Disinilah titik balik dimulai. Dari hati yang terluka, Dewi menyalakan api tekad dan balas dendam yang akan membuat semua orang yang menuduh dan mengkhianatinya merasakan akibat perbuatan mereka. Perceraian itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan Dewi untuk membuktikan kebenaran dan membalas dendam dengan cara yang tak terduga. 5 bulan telah berlalu sejak perceraian yang menghancurkan hidup Dewi. 5 bulan yang terasa seperti ujian panjang, tapi juga membangkitkan sisi kuat dalam dirinya yang belum pernah ia sadari. Dari apartemen kecilnya, Dewi memandang kota yang sibuk, pikirannya dipenuhi rencana untuk membalas semua yang telah dirampas dari dirinya. Dewi tahu, untuk menghadapi Bularas, Nadia, dan bahkan Ardi, ia harus berpikir strategis. Balas dendam yang emosional tanpa rencana hanya akan merugikan dirinya sendiri. Ia mulai menulis catatan, mencatat setiap kejadian sejak tuduhan perhiasan hilang, setiap komentar sinis Bularas, setiap sindiran Nadia, dan momen saat Ardi mulai goyah. Semua itu menjadi dasar strategi yang matang. Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti. Dewi kembali menelusuri kejadian perhiasan hilang, mencari siapa yang mungkin bisa menjadi dalang sebenarnya. Ia menggunakan kemampuan analitisnya untuk menghubungkan setiap petunjuk yang tampak sepele, rekaman CCTV, bukti transaksi, dan laporan yang mungkin tersembunyi. Selain itu, Dewi juga mulai membangun jaringan. Ia menghubungi beberapa teman lama, orang-orang yang bisa membantunya mengumpulkan informasi tentang keluarga Ardi, bahkan soal reputasi bisnis yang dijalankan oleh mereka. Dewi sadar, untuk mengeksekusi balas dendam, ia harus memanfaatkan akal, bukan emosi semata. Sementara itu, Dewi juga memperkuat dirinya secara pribadi. Ia kembali bekerja dengan fokus tinggi, mengambil proyek besar, dan membuktikan bahwa dirinya mampu mandiri. Tidak hanya itu, Dewi juga mulai belajar tentang hukum dan psikologi, memahami bagaimana tekanan dan manipulasi dapat digunakan, bukan untuk menyakiti orang sembarangan, tapi untuk menghadapi mereka yang telah merusak hidupnya. Di malam hari, Dewi sering duduk di balkon, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu, menghadapi Bularas dan Nadia berarti harus menahan diri, berpura-pura tenang, dan menunggu momen yang tepat. Bahkan Ardi pun, yang dulu begitu ia cintai, kini menjadi bagian dari strategi. Dewi ingin membuatnya menyadari kesalahan, tetapi tanpa menunjukkan kelemahan dirinya. Kalau aku ceroboh, mereka akan menang lagi. Aku harus cerdik. Dewi, cerdik, bisiknya pada diri sendiri, mata menyala penuh tekad. Dewi mulai merencanakan langkah-langkah konkret.
1. Mengekspos kebohongan Bularas dan Nadia kepada orang-orang terdekat mereka dan komunitas sosial mereka. 2. Membuka bukti tuduhan palsu terhadap dirinya untuk membuat mereka kehilangan kredibilitas. 3. Meningkatkan status dan independensi dirinya, sehingga tidak lagi tergantung pada Ardi atau keluarganya. 4. Mengatur momen konfrontasi di mana Bularas, Nadia, dan bahkan Ardi akan terkejut dengan kebenaran yang terungkap. Dewi tahu, setiap langkah harus presisi. Ia tidak akan membiarkan emosinya menguasai. Ini bukan tentang balas dendam yang cepat, tapi tentang membuat mereka merasakan akibat dari perilaku mereka, tanpa bisa mengelak. Di akhir malam, Dewi menatap cermin, melihat bayangan dirinya sendiri. Wajah yang dulu rapuh kini tampak lebih tegas. Mereka pikir bisa menghancurkanku? Tidak. Mereka akan menyesal. Dan aku akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Api tekad Dewi menyala, bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk membuktikan bahwa kebenaran, kesabaran, dan kecerdikan akan selalu menang. Bab ini menutup dengan Dewi menyusun rencana awal, menyiapkan strategi untuk menghadapi keluarga Ardi dan membalikan keadaan, menandai awal perjalanan balas dendam yang penuh intrik dan kejutan. 5 bulan setelah perceraian, Dewi telah berubah. Dari seorang perempuan yang rapuh dan terluka, ia kini tampil percaya diri, cerdas, dan penuh strategi. Semua rasa sakit yang pernah ia alami dijadikan bahan bakar untuk langkah pertama dalam rencana balas dendamnya. Langkah pertama Dewi adalah menghadapi Bularas dan Nadia secara langsung, tetapi bukan dengan amarah atau konfrontasi terbuka. Ia tahu, konfrontasi emosional hanya akan memberi mereka kesempatan untuk mengalihkan perhatian. Dewi ingin menghadapi mereka dengan cara cerdik, memanipulasi situasi sehingga kebenaran terungkap dan mereka terlihat lemah di mata orang lain. Dewi menyamar sebagai klien potensial untuk sebuah proyek bisnis yang sedang dijalankan oleh keluarga Ardi. Ia datang dengan senyum manis, pakaian elegan, dan pembawaan yang sopan. Bularas dan Nadia, yang awalnya tidak mengenali Dewi sebagai mantan menantu, menyambutnya dengan penuh keramahan. "Selamat datang, Nona," kata Bularas dengan senyum tipis. Dewi membalasnya dengan anggun, menyembunyikan rencana yang ada di balik senyum itu. Selama pertemuan, Dewi dengan cerdas menyinggung topik-topik yang memancing mereka membuka rahasia. Ia pura-pura penasaran dan menanyakan soal proyek-proyek keluarga, sambil diam-diam merekam percakapan mereka. Nadia mulai terbawa suasana dan, tanpa sadar, mulai membocorkan detail yang menunjukkan bahwa mereka pernah menuduh Dewi secara tidak adil. Dewi tersenyum kecil di balik catatan dan ponselnya. "Oh, jadi begitu ceritanya. Menarik sekali," ujarnya sambil menatap Bularas dan Nadia seolah baru menyadari sesuatu. Senyum itu tidak hanya elegan, tapi juga mengandung pesan tersembunyi. Dewi telah mengerti semuanya dan sekarang giliran dia mengendalikan situasi. Beberapa hari kemudian, Dewi mulai membagikan kesalahan kecil Bularas dan Nadia kepada orang-orang yang relevan, teman bisnis, kolega, dan pihak yang terlibat langsung dengan proyek keluarga mereka. Setiap detail disampaikan dengan hati-hati, seolah kebocoran itu terjadi secara alami, bukan karena Dewi sengaja. Hasilnya, reputasi Bularas dan Nadia mulai goyah tanpa mereka sadari. Selain itu, Dewi juga mulai menunjukkan kesuksesan pribadinya. Ia mengambil proyek besar, berinteraksi dengan orang-orang berpengaruh, dan menunjukkan bahwa dirinya mampu mandiri. Ini adalah bagian dari strategi psikologisnya, membuat Bularas, Nadia, dan bahkan Ardi menyadari bahwa Dewi bukan lagi perempuan yang bisa dipermainkan atau direndahkan. Sore itu, Dewi duduk di apartemennya, menatap ponsel, dan tersenyum. "Langkah pertama berhasil," bisiknya. Ia tahu ini baru permulaan.
Bularas dan Nadia mulai terguncang, tetapi Dewi akan terus menekan, merencanakan langkah demi langkah hingga kebenaran yang selama ini tersembunyi benar-benar terbuka dan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Di balik senyum manisnya, Dewi menyimpan satu pesan jelas. Tidak ada yang bisa menghalangi wanita yang terluka tapi cerdas untuk membalikkan keadaan. Bab ini menutup dengan suasana tegang namun elegan, menandai awal eksekusi balas dendam Dewi yang penuh strategi dan kecerdikan, sekaligus memberi bayangan bahwa setelah beberapa minggu menyiapkan langkah-langkah strategisnya, Dewi akhirnya merasa saatnya tiba untuk mulai mengungkap bukti tuduhan palsu yang menghancurkan hidupnya. Semua yang selama ini disimpan rapat, rekaman, catatan, dan bukti transaksi, dengan hati-hati mulai ia susun menjadi satu paket yang rapi dan tak terbantahkan. Langkah pertama dilakukan secara halus. Dewi mengundang beberapa teman bisnis Bularas dan Nadia ke sebuah pertemuan investasi yang sebenarnya hanyalah sandiwara kecil untuk membuat mereka lengah. Dengan senyum manis, ia mulai berbicara tentang proyek dan bisnis, sambil sesekali menyelipkan pertanyaan yang mengarah pada tuduhan perhiasan hilang. Nadia, yang biasanya sombong dan percaya diri, mulai terlihat gelisah. Tanpa sadar, ia mulai mengungkapkan celah-celah dari kebohongan yang dibuatnya bersama ibunya. "Ya, aku memang bilang ke Ardi bahwa, tapi itu hanya supaya Dewi ketakutan," gumam Nadia di depan orang-orang yang kini mencatat setiap kata dengan seksama. Dewi menahan senyum kecilnya. Ia sudah menyiapkan rekaman audio dari percakapan itu dan dengan cepat menyebarkannya kepada orang-orang yang terlibat. Orang-orang yang selama ini menjadi saksi atau memiliki pengaruh dalam lingkungan sosial dan bisnis keluarga Ardi. Hasilnya luar biasa. Komentar sinis dan tuduhan palsu yang selama ini tampak tak terbantahkan kini mulai dipertanyakan secara serius oleh banyak orang. Bularas, yang awalnya percaya bahwa Dewi hanyalah perempuan biasa yang bisa diatur, kini mulai merasakan kepanikan. Semua orang mulai menatapnya dengan rasa ragu, dan bahkan Ardi pun mulai gelisah. Ia menerima pesan dari beberapa kenalan yang menyiratkan kebingungan tentang tuduhan terhadap Dewi. Di sisi lain, Dewi mulai memamerkan kesuksesannya sendiri. Proyek yang ia tangani berjalan lancar, reputasinya di lingkungan bisnis mulai meningkat, dan teman-teman baru mulai mengagumi kecerdikan dan integritasnya. Semua ini kontras dengan reputasi Bularas dan Nadia yang mulai goyah karena kebohongan mereka terbuka secara tidak langsung. Suatu malam, Ardi menghubungi Dewi. Suaranya terdengar cemas. "Dewi, aku dengar beberapa hal. Apa benar yang terjadi sebenarnya?" tanyanya. Dewi tetap tenang, menyembunyikan kemenangan kecilnya. "Ardi, semua bukti ada di depan mata. Kamu bisa lihat sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah," jawab Dewi dengan nada lembut namun tegas. Ardi mulai merasa bersalah. Kebingungan, kepanikan, dan keraguan memenuhi pikirannya. Selama ini ia terlalu mudah terpengaruh oleh Bularas dan Nadia, tanpa mencoba melihat sisi lain atau percaya sepenuhnya pada Dewi. Kini, Dewi bukan lagi perempuan yang rapuh. Ia menjadi sosok yang kuat dan cerdas, yang mampu membuat semua orang, termasuk suaminya sendiri, merasa terkejut dan tidak berdaya. Dewi menutup malam itu dengan perasaan lega tapi waspada. Ini baru awal. Kekacauan yang dirasakannya terhadap Bularas, Nadia, dan Ardi hanyalah permulaan dari langkah-langkah balas dendam yang lebih besar dan lebih rapi. Dewi tahu, untuk benar-benar membalikan keadaan, ia harus terus bergerak dengan strategi matang. Di dalam hatinya, Dewi berbisik, "Mereka mulai merasakan apa yang aku rasakan dulu. Ini baru permulaan. Selanjutnya, mereka akan benar-benar hancur." Dewi mulai berhasil menimbulkan kekacauan di lingkaran keluarga Ardi, sementara Bularas, Nadia, dan Ardi mulai kehilangan pijakan, menandai titik balik yang dramatis dalam kisah balas dendamnya.
Beberapa minggu setelah langkah pertamanya berhasil menimbulkan kekacauan, Dewi semakin agresif dalam mengeksekusi rencananya. Kini ia tidak lagi bergerak secara diam-diam. Setiap langkahnya dirancang untuk menimbulkan dampak yang jelas bagi Bularas dan Nadia, tanpa merusak citranya sendiri. Dewi memulai dengan menyerang reputasi mereka di ranah sosial dan bisnis. Ia menyiapkan dokumen dan bukti-bukti kecil tentang kesalahan mereka dalam mengelola proyek keluarga, sambil tetap menyamar sebagai penasihat bisnis yang sopan. Setiap kali Bularas dan Nadia melakukan kesalahan kecil, Dewi diam-diam mencatatnya dan memastikan hal itu sampai ke orang-orang penting dalam jaringan sosial mereka. Nadia mulai panik. Ia melihat teman-temannya mulai meragukan integritasnya, sementara Bularas terlihat kian tegang, tidak pernah lagi bisa menatap Dewi tanpa rasa curiga. Dewi, di sisi lain, tetap tenang dan menampilkan senyum manis yang mematikan. Senyum itu menyembunyikan rasa puas yang perlahan membara di dalam hatinya. Di rumah keluarga Ardi, situasi mulai berubah drastis. Bularas dan Nadia mulai kehilangan pengaruh mereka di lingkungan sosial. Orang-orang mulai mempertanyakan sikap dan keputusan mereka, dan gosip tentang tuduhan palsu terhadap Dewi tersebar luas, membuat mereka terlihat memalukan di mata banyak orang. Ardi, yang kini mulai menyadari kesalahan masa lalunya, merasa bingung. Ia mencoba menghubungi Dewi, tapi ia juga takut konfrontasi akan membuat situasi semakin rumit. Dewi tetap bersikap tegas dan tidak tergesa-gesa. Ia tahu, membuat mereka menderita harus dilakukan dengan presisi, bukan emosi semata. Suatu hari, Dewi menghadiri acara amal besar, di mana Bularas dan Nadia juga hadir. Dewi hadir dengan anggun, percaya diri, dan menarik perhatian semua orang, termasuk para pebisnis yang biasanya berada di pihak Bularas dan Nadia. Dengan senyum ramah, Dewi membahas kesuksesan proyeknya, sambil sesekali menyelipkan fakta-fakta yang menunjukkan kebohongan dan kesalahan Bularas dan Nadia. Hasilnya langsung terlihat. Para tamu mulai menatap Bularas dan Nadia dengan ragu, beberapa bahkan bertanya dengan sopan tentang tuduhan sebelumnya. Nadia terlihat gelisah, menatap Dewi dengan mata penuh kebencian tapi tak bisa berkata apa-apa. Bularas memerah, merasa dunia yang selama ini ia kendalikan mulai runtuh di depan matanya sendiri. Di malam hari, Dewi duduk di apartemennya, menatap kota yang bersinar di bawah cahaya lampu. Ia tersenyum puas, tapi juga tetap waspada. Ini baru permulaan. Mereka sudah mulai merasakan dampak dari apa yang mereka lakukan padaku. Selanjutnya, aku akan buat mereka benar-benar hancur, bisiknya. Strategi Dewi mulai berhasil. Dampak balas dendamnya kini nyata. Reputasi Bularas dan Nadia goyah. Ardi mulai meragukan sikap keluarganya sendiri, dan Dewi semakin kuat serta percaya diri. Titik balik yang dramatis ini menjadi fondasi untuk bab-bab berikutnya, di mana rencana balas dendamnya akan semakin tak terbendung. Setelah beberapa bulan menyiapkan strategi, Dewi kini siap mengeksekusi langkah besar berikutnya. Semua bukti, koneksi, dan perencanaan yang ia susun sejak lama akan dipakai untuk menghancurkan reputasi Bularas dan Nadia di mata masyarakat, sekaligus memperlihatkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dewi memulai dengan membocorkan rekaman dan dokumen bukti yang menunjukkan tuduhan perhiasan hilang adalah palsu. Ia menyebarkan informasi itu secara tepat kepada teman-teman dekat Bularas, kolega bisnis, dan bahkan media lokal yang biasa meliput kegiatan sosial keluarga Ardi. Bukti itu jelas, tak terbantahkan, dan tersusun rapi sehingga siapapun yang melihat akan langsung memahami manipulasi yang dilakukan Bularas dan Nadia. Di tengah masyarakat, nama Bularas dan Nadia mulai goyah. Gosip tersebar cepat, membuat mereka terlihat licik dan tidak dapat dipercaya. Para teman bisnis mulai menjauh, beberapa bahkan mengungkapkan kekecewaan secara terbuka.
Bularas dan Nadia merasa dunia mereka runtuh perlahan, dan rasa malu memenuhi setiap langkah mereka. Di sisi lain, Ardi mulai merasa bersalah. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu mudah percaya pada keluarga sendiri dan menuding Dewi tanpa dasar. Ia mencoba menghubungi Dewi, tapi ia masih ragu dan merasa takut akan menghadapi kenyataan pahit. Dewi, yang kini lebih kuat, tetap bersikap tegas. Ia menerima permintaan maaf Ardi secara dingin, tanpa memberikan kesempatan untuk kembali. Dalam pertemuan publik yang diadakan untuk amal dan sosial masyarakat, Dewi tampil dengan percaya diri. Ia berbicara di hadapan tamu-tamu penting, menyampaikan kisahnya secara halus namun tegas. Semua yang hadir dapat merasakan ketulusan dan keberanian Dewi, sementara Bularas dan Nadia terlihat canggung, malu, dan panik. Beberapa teman dan kolega yang dulu berada di pihak Bularas mulai menatap Dewi dengan rasa kagum. Dewi benar-benar cerdas dan kuat, bisik seorang teman bisnis. Semua orang mulai melihat siapa yang sebenarnya jujur dan siapa yang manipulatif. Di rumah, Bularas dan Nadia menatap satu sama lain dengan wajah pucat. Mereka sadar bahwa semua upaya mereka untuk menjatuhkan Dewi kini berbalik menghancurkan reputasi mereka sendiri. Rasa panik, malu, dan dendam bercampur dalam hati mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dewi menutup malam itu dengan perasaan puas. Tidak ada amarah berlebihan, tidak ada balas dendam fisik, hanya strategi, kecerdikan, dan bukti yang tak terbantahkan. Dunia telah melihat kebenaran, dan Bularas serta Nadia kini merasakan akibat dari perilaku mereka sendiri. Di apartemennya, Dewi duduk sambil menatap cahaya kota. Hatinya tenang, penuh kemenangan, tapi juga sadar bahwa langkahnya belum selesai sepenuhnya. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa kekuatan dan kecerdasannya kini menjadi senjata utama yang membuatnya benar-benar bebas dan tak tergoyahkan. Mereka sudah mulai hancur, tapi aku masih punya satu langkah terakhir untuk memastikan semuanya selesai, bisiknya, menandai babak akhir dari balas dendam yang elegan dan mematikan ini. Setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengeksekusi balas dendam dengan cerdik, Dewi kini mencapai puncaknya. Semua langkah yang ia susun sejak tuduhan perhiasan hilang mulai membuahkan hasil sempurna. Reputasi Bularas dan Nadia benar-benar hancur di mata masyarakat, sementara Dewi tampil sebagai sosok yang kuat, cerdas, dan tak tergoyahkan. Dewi memutuskan untuk menutup babak balas dendamnya dengan langkah terakhir, menelantarkan Bularas dan Nadia secara sosial. Ia menggunakan jaringan yang ia bangun untuk memastikan mereka kehilangan semua koneksi, kepercayaan, dan dukungan yang pernah mereka miliki. Teman-teman lama mereka menjauh, proyek bisnis mereka gagal karena kontrak dibatalkan, dan gosip tentang tuduhan palsu serta manipulasi mereka tersebar luas, membuat mereka menjadi bahan pergunjingan masyarakat. Suatu sore, Dewi muncul di acara amal yang sama di mana sebelumnya ia mulai menonjolkan kesuksesannya. Kali ini, Bularas dan Nadia hadir, tetapi suasana telah berubah drastis. Para tamu menatap mereka dengan rasa ragu, bahkan beberapa menolak untuk menyapa. Dewi, di sisi lain, berdiri anggun, menarik perhatian semua orang, dan senyumnya kini memancarkan kemenangan tanpa sisa amarah. Hanya ketenangan seorang perempuan yang berhasil membalikkan keadaan. Nadia berbisik panik kepada ibunya. "Bu, apa yang harus kita lakukan?" Semua orang mulai melihat siapa kita sebenarnya. Bularas hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah oleh rasa malu dan kepanikan. Mereka sadar bahwa mereka tidak lagi memiliki pijakan di dunia sosial dan bisnis. Dewi telah menempatkan mereka pada posisi yang sama seperti dulu ia berada. Sendirian, ditinggalkan, dan tak berdaya. Dewi menatap mereka sebentar, lalu berbalik dengan tenang. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada konfrontasi fisik,
hanya ketenangan yang menusuk. Dewi tahu, membiarkan mereka merasakan kehancuran sendiri adalah balas dendam terbaik. Bularas dan Nadia kini telantar secara sosial dan emosional, menyadari semua kesalahan mereka dan dampak dari tindakan mereka sendiri. Di malam hari, Dewi duduk di balkon apartemennya, menatap cahaya kota yang berkelap-kelip. Ia menarik napas dalam-dalam, merasa lega dan puas. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan air mata yang pernah ia alami kini berubah menjadi kemenangan dan kebebasan. Dewi tidak hanya membuktikan kebenarannya, tapi juga menunjukkan bahwa perempuan yang cerdas dan tegas tidak bisa dipermainkan. Dalam hatinya, Dewi tersenyum lembut. Mereka sudah hancur. Aku bebas. Tidak ada lagi yang bisa menyakitiku. Sekarang, aku bisa hidup untuk diriku sendiri, bahagia, dan tanpa takut. Balas dendam Dewi dengan sempurna. Bularas dan Nadia benar-benar kehilangan semua pengaruh, reputasi, dan kekuatan mereka, sementara Dewi berdiri di puncak kekuatannya, mandiri, dihormati, dan tak tergoyahkan. Setelah berhasil membalas dendam dan memastikan Bularas serta Nadia benar-benar hancur, Dewi kini memulai babak baru dalam hidupnya. Tidak ada lagi bayangan tuduhan, tekanan, atau pengkhianatan. Semua luka masa lalu telah ia ubah menjadi kekuatan, dan kini Dewi bisa hidup sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Dewi memutuskan untuk fokus pada karir dan kehidupannya sendiri. Ia mengambil proyek-proyek besar, membangun jaringan bisnis yang kuat, dan perlahan menjadi sosok yang dihormati dalam lingkaran profesionalnya. Setiap langkah yang ia ambil menunjukkan kematangan, ketegasan, dan kecerdikan yang membuat banyak orang mengaguminya. Di sisi pribadi, Dewi mulai membangun kehidupan yang tenang namun memuaskan. Ia menyewa sebuah rumah indah dengan pemandangan kota, menghadirkan suasana hangat dan nyaman yang dulu tidak pernah ia rasakan. Ia menata rumah dengan penuh cinta, mengelilingi dirinya dengan benda-benda yang ia pilih sendiri, bukan lagi atas kehendak orang lain. Selain itu, Dewi juga menemukan kebahagiaan dalam hubungan sosial yang sehat. Teman-teman sejati yang selama ini mendukungnya hadir lebih dekat, dan Dewi belajar mempercayai orang-orang yang tulus. Ia menghindari drama dan gosip, fokus pada hal-hal yang membangun hidupnya, bukan merusaknya. Suatu sore, Dewi duduk di teras rumahnya sambil menikmati teh hangat. Ia menatap matahari terbenam, merasakan kedamaian yang dulu terasa mustahil. Ia tersenyum, menyadari bahwa dirinya telah melewati badai yang berat dan keluar sebagai perempuan yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Hidup Dewi kini tidak lagi ditentukan oleh orang lain. Ardi, Bularas, dan Nadia hanyalah bagian dari masa lalunya. Pelajaran berharga tentang kekuatan, kepercayaan, dan pentingnya berdiri sendiri. Dewi telah membuktikan bahwa meskipun dunia mencoba menjatuhkan seseorang, kecerdikan, kesabaran, dan tekad bisa membalikkan keadaan. Di akhir bab, Dewi berbisik pada dirinya sendiri. Aku bebas. Aku kuat. Aku bahagia. Dan inilah hidupku, hidup yang kuatur sendiri, tanpa bayangan masa lalu mengikatku. Dewi yang bahagia, mandiri, dan sukses, menandai kehidupan barunya setelah semua konflik dan balas dendam selesai. Setelah berhasil membangun kembali hidupnya, Dewi kini fokus penuh pada karir dan bisnisnya. 5 bulan setelah balas dendamnya selesai, bisnis yang ia rintis mulai menunjukkan hasil nyata. Dari proyek-proyek kecil yang dulu ia tangani sendirian, kini berkembang menjadi usaha yang diperhitungkan di kota. Dewi memulai pagi dengan rapat bersama timnya, membahas strategi ekspansi dan inovasi produk baru. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas tapi adil, mampu memotivasi timnya untuk bekerja lebih baik tanpa tekanan yang berlebihan. Rekan-rekan bisnisnya menghormati profesionalisme dan visi Dewi,
dan lambat laun peluang besar mulai berdatangan. Salah satu proyek terbesarnya adalah kolaborasi dengan perusahaan ternama yang selama ini menolak berbisnis dengan Bularas dan Nadia karena reputasi mereka yang memburuk. Sekarang, dengan Dewi sebagai partner, kesepakatan itu berjalan lancar. Kontrak ditandatangani, proyek berjalan sukses, dan keuntungan mulai mengalir. Selain itu, Dewi juga memanfaatkan media sosial dan jaringan profesionalnya untuk memperluas jangkauan bisnis. Ia rutin memberikan seminar dan berbagi pengalaman sebagai wanita yang berhasil bangkit dari kehancuran, membuat banyak orang kagum dan ingin bekerja sama dengannya. Di tengah kesibukan bisnis, Dewi tetap menjaga keseimbangan hidup. Ia menyediakan waktu untuk hobinya, membaca, traveling, dan berkumpul dengan teman-teman sejati. Kehidupan pribadi dan profesionalnya berjalan harmonis, menunjukkan bahwa Dewi bukan hanya sukses secara materi, tapi juga menemukan kebahagiaan sejati. Suatu malam, Dewi duduk di kantornya sambil menatap kota yang bersinar. Ia tersenyum puas, melihat timnya yang bersemangat bekerja, proyek-proyek yang sukses, dan reputasi yang kini cemerlang. Semua perjuangan, air mata, dan tekadnya telah terbayar lunas. Dari titik terendah hingga kini, aku berhasil, gumam Dewi, hati dipenuhi rasa bangga dan damai. Ia tahu, perjalanan ini baru awal dari kesuksesan yang lebih besar, dan dirinya kini siap menghadapi tantangan apapun yang datang dengan percaya diri dan strategi yang matang. Setelah perjalanan panjang penuh air mata, pengkhianatan, dan balas dendam, kini Dewi mencapai puncak kehidupan bahagianya. Bisnisnya berkembang pesat, reputasinya tak tertandingi, dan ia hidup dalam lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang menghargai integritas dan kerja kerasnya. Setiap pagi, Dewi bangun dengan semangat. Ia menyusun agenda harian yang padat, namun tetap memberi ruang untuk menikmati hidupnya. Dari rapat bisnis hingga pertemuan sosial, setiap langkahnya menunjukkan kepercayaan diri seorang perempuan yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Dewi juga menikmati hubungan sosial yang sehat. Teman-teman sejati hadir mendukungnya, bukan lagi orang-orang yang penuh kepura-puraan seperti Bularas dan Nadia sebelumnya. Ia membangun komunitas yang saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan memperluas jaringan profesional serta personalnya. Di sisi pribadi, Dewi merasakan kedamaian yang tak ternilai. Ia sering menyempatkan diri untuk traveling, menghadiri pameran seni, atau sekadar menikmati kopi di teras rumahnya sambil menatap kota yang berkilauan di malam hari. Hidup yang dulu penuh tekanan kini berubah menjadi penuh kebebasan dan kebahagiaan. Suatu sore, saat menatap pemandangan matahari terbenam dari balkon apartemennya, Dewi tersenyum lebar. Semua yang ia perjuangkan, membuktikan kebenaran, membalas dendam, membangun karir, dan menemukan kebahagiaan sejati, telah tercapai. Ia tahu, tidak ada lagi orang yang bisa menghancurkan hidupnya, karena ia kini berdiri sendiri, kuat dan penuh integritas. Dewi menyadari satu hal penting, keberhasilan dan kebahagiaan sejati bukan hanya soal balas dendam atau materi, tapi tentang membangun hidup yang berharga dengan keteguhan, keberanian, dan kecerdikan. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik, "Inilah hidupku, bahagia, bebas, dan penuh kemenangan. Aku berhasil melewati semua badai, dan sekarang waktunya menikmati setiap detik hidupku." Tamat.